Amin. Silakan Pak Oscar. Oh baik, Bu Ayu. Terima kasih Pastor Doni yang sudah melayani doa pembukaan pondasi. Ya, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini saya berbagi topik kebenaran yang mengubahkan dan ayatnya ini semula Roma 10, tapi saya memang mendapatkannya dari Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Nah, dari ayat inilah saya dapat tentang bagaimana kebenaran punya kemampuan untuk mengubah seseorang. Dan semua sharing saya memang perspektifnya uh, berdasar firman Tuhan dari perspektif kerajaan Allah atau Kingdom of God. Nah, karena itu di ujung itu saya mohon izin Bu Ayu saya cantumkan Kingdom Disciples. Ya, karena ini kan mengubahkan. Ternyata memang pemuritan kerajaan Allah itu memang punya daya untuk mengubah kehidupan, to transform life, that transfer the value, yang menyalurkan nilai-nilai kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Nah, itu yang saya pahami tentang pemuritan yang tertulis di Matius 28 ayat 18-20. Saya sampaikan ini karena sampai hari ini mainstream mayoritas masih merumuskan Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu penginjilan. Tapi saya melihatnya ini pemuritan. Karena kalau penginjilan suka ada tips-tips 10 langkah atau 5 menit terima Yesus. Nah, padahal saya baca dengan teliti ternyata itu bicara tentang pemuritan. Nah, kalau bicara pemuritan itu tidak bisa instan. Tidak bisa 5 menit, 10 menit karena ada bagian dari pemuritan adalah bukan hanya membagi pengajaran tapi bagi hidup. Seperti itu. Nah, ini sedikit latar belakang tentang Kingdom Discipleship Breakthrough. Ah, dan kalau Bapak Ibu baca di seluruh pelayanan Tuhan Yesus, memang Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah dan semua kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus memang punya kuasa untuk mengubah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di undangan saya tampilkan pertanyaan, 6 pertanyaan, bagaimana membuat orang berubah, bagaimana mengubah orang jahat jadi baik, bagaimana mengubah kebiasaan buruk jadi baik, bisakah nasihat netizen membuat koruptor bertobat, bisakah lapas atau lembaga pemasyarakatan mengubah napi atau narapidana menjadi pelaku kebaikan, seperti apa kebenaran yang mengubahkan, nah, semuanya ini tanda tanya, karena inilah realitas yang ada ya. Kita bisa lihat ada orang dengar khotbah berkali-kali tapi dalam tanda kutip tidak berubah. Khususnya hal-hal yang buruk, kebiasaan buruk tidak berubah atau tidak terlihat berubah. Dan koruptor ditangkap berkali-kali tapi masih ada terus sampai hari ini ya. Khususnya yang kita sering baca beritanya ya di negeri ini ya. Sampai ada KPK yang khusus ngurusin eh, korupsi, sampai ada istilah macam-macam, ada OTT, operasi tangkap tangan dan lain sebagainya. Toh masih ada yang ketangkep seperti itu. Jadi ini tanda tanya. Jadi gimana ya mau mengubah? Udah dibully, di netizen udah apa, dipermalukan, tidak berubah, tetap masih ada. Lembaga pemasyarakatan, saya pernah pelayanan di berbagai beberapa lapas ada di Jakarta, di Bekasi, dan sehari-hari ini di Kerobokan ya di Bali. Dan ketika saya interaksi dengan para napi, ternyata lumayan juga banyak napi yang residivis, artinya keluar masuk ya, keluar masuk. Dan bahkan kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang John Kay, itu salah satu dalam tanda kutip seperti mafia gitu, eh, kepala geng yang ditakuti di Jakarta dan sekitarnya, itu sudah bersaksi Bapak Ibu, sudah bersaksi, bertobat dan sebagainya. Ternyata ada
situasi-situasi tertentu yang memancing manusia lamanya muncul lagi dan akhirnya dia kembali lagi ke pola hidup lamanya. Itu yang saya pernah dengar. Nah, jadi seperti apa nih kebenaran yang mengubahkan? Nah, sama-sama malam hari ini kita pelajari. Nah, ini yang sering kita lihat cara-cara dunia ya, ada protes, terus pakai jalur hukum, pakai demo, atau umumkan, permalukan, tangkap, operasi tangkap tangan, adili, dakwa, seperti itu. Wah, macam-macam ya. Berbagai macam-macam ini mau mau menyatakan kebenaran. Artinya mereka semua bentuk demo atau apapun, mereka merasa benar. Mereka merasa benar dan mereka sedang memberi koreksi baik kepada pemerintah, kepada siapapun yang mereka koreksi ya. Misalnya perusahaan yang menyimpang atau aparat yang menyimpang. Nah, bentuknya ini yang kita lihat ya sehari-hari. Nah, kalau di rumah tangga konflik, konflik apa dari menegur secara halus, akhirnya menegur secara kasar, sampai akhirnya konflik, sampai akhirnya tidak saling bicara, bahkan akhirnya rumah tangga pecah seperti itu. Nah, cara-cara ofensif seperti ini, cara-cara seperti yang kita lihat di gambar ini, itu masih dilakukan sampai hari ini. Meskipun hasilnya jelas-jelas tidak efektif, tapi masih dilakukan cara-cara ini, karena itu kita juga bisa lihat dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, suami istri, pernikahan, hingga perceraian semua masih banyak berakhir di pengadilan dan rumah tangganya pecah seperti itu. Nah, kita mau lihat kasus demi kasus yang ada di Alkitab. Bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran yang mengubahkan. Nah, ini ada operasi tangkap tangan dari orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat. Seorang perempuan yang ketahuan berzina. Nah, ini memang ada fenomena yang sedikit unik ya dalam budaya Yahudi. Ketika operasi tangkap tangan berzina, yang ditangkap hanya satu orang, yaitu wanitanya. Padahal kalau berzina kan dua orang ya, ada pria wanita yang normal ya. Kalau di yang nggak normal kan bisa pria-pria, bisa wanita-wanita begitu. Nah, tapi dalam kasus ini berzina, kenapa prianya tidak ditangkap? Hanya wanitanya. Nah, ini salah satu fenomena yang terjadi. Nah, Yohanes 8 ayat 4 mencatat ahli-ahli Taurat ini datang kepada Yesus dan Yesus ini diakui mereka sudah levelnya rabi. Artinya menamatkan semua pendidikan Yahudi sampai level rabi. Nah, mereka datang kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Nah, terus setelah menangkap, biasa mengeluarkan pasal. Pasalnya dalam hal ini hukum Taurat, the law. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, ketika kita bicara tentang kebenaran yang mengubah, yang membuat orang berubah, mau nggak mau kita mesti lihat motivasi atau tujuan. Nah, tujuan ketika ada pelanggaran atau ada kesalahan atau mau mengubah orang, tujuannya itu apa? Ada beberapa ini ya, beberapa mainstream yang sering dilakukan. Pertama, menghukum, mempermalukan, menguji hukum kerajaan Allah atau hukum yang lain, dan yang terakhir mempertobatkan. Nah, ini tujuannya ini penting karena semua, nah ini kalau Bu Ayu karena orang hukum ya, semua sengketa apapun di pengadilan ada tujuannya, ada motivasi utamanya, dan itulah yang mendrive mereka dalam tanda kutip menggunakan pasal-pasal. Nah, jadi pasal itu bukan hukum yang mengatur, tapi kenyataannya eh, mereka punya tujuan tertentu menggunakan pasal. Bu Ayu, ini sering terjadi ya Bu di dalam kasus hukum perdata ataupun pidana ya Bu ya. Iya, sering. Ya, jadi
dasarnya seperti itu. Mereka mereka punya tujuan tertentu, eh, lalu menggunakan pasal-pasal hukum. Seperti bukan mau menegakkan hukum dalam arti yang tulus dan benar, tapi yaitu punya tujuan tertentu, misalnya mau mau menguasai tanah orang. Nah, itu tujuannya mereka. Lalu cari pasal-pasalnya seperti itu. Ya, bersyukur tadi Bu Ayu bersaksi membantu seorang janda yang buta hukum, hak, tidak mengerti apa hak-haknya, akhirnya menjadi mengerti dan ya akhirnya bisa dibantu untuk mendapatkan haknya. Nah, ini tentang konteks bagaimana kebenaran yang mengubah orang, ini fakta yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat ya, seperti itu. Nah, ini seperti sama juga di kehidupan modern, di jalanan, demo dan lain sebagainya, dikit-dikit demo. Hukum mati, lempar dengan batu. Menurut undang-undang ini miskinkan kalau koruptor seperti itu ya, lengserkan dan sebagainya. Mereka menggunakan pasal-pasal ini melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, kita mulai melihat apa hukum kerajaan Allah atau cara kerajaan Allah atau nilai-nilai kerajaan Allah dalam hal ini. Nah, ketika Yesus diperhadapkan dengan situasi ini, Yesus tidak langsung bereaksi, dia diem aja, dengerin orang-orang itu dan semua teriakannya sama, artinya langsung eksekusi, sama semua, mau mau hukum, mau lempari batu, intinya bahkan lempari sampai mati seperti itu ya. Eh, Sampai semua sudah bicara, nah Yesus karena terus-menerus didesak, apa jawaban Yesus? Nah, ini jawaban Yesus. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini kelihatan sederhana, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah sering baca mungkin ayat ini juga sering dikhotbahkan. Tapi dalam konteks kebenaran yang mengubahkan ini luar biasa. Ini luar biasa. Kita lihat ya keluar biasaannya ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, di sini dituliskan, aduh ini ketutup, ketutup, oh ya ya, ayat 9 ya, Yohanes 8. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 1 Yohanes 8 ayat 9. Lalu ayat selanjutnya Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11 jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, menurut Bapak Ibu, ini memang kita cari kelanjutannya, eh, masih banyak versi, tapi banyak diyakini wanita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus ini mestinya mati dihukum rajam. Dia betul-betul mentaati, mengalami perubahan. Dia pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini kalau kalau dalam istilah sosiologi atau istilah masyarakat pada umumnya dia sudah hutang nyawa. Orang yang hutang nyawa itu memang berbeda sekali ya respon perubahannya atau respon ketaatannya pada seseorang yang menyelamatkan dia. Orang yang hutang nyawa ini biasanya punya ketaatan untuk berubah terhadap orang yang menyelamatkan nyawanya. Dalam hal ini wanita ini sudah diselamatkan, dia nggak kena hukum rajam ya oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli orang Farisi dan orang Saduki. Oke, nah ini salah satu poin ucapan Yesus itu ketika barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Satu persatu mereka yang sudah siap dengan batu, batunya diletakkan dan pergi. Ini dicatat di ayat 9. Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua sampai yang termuda, hingga tinggal sendirian.
Siapakah yang sendirian? Ya, tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu. Nah, menurut Bapak Ibu, siapakah satu-satunya yang berhak merajam wanita ini yang berbuat zina? Bolehkah saya dapat feedback? Tadi kan kalau yang tidak berdosa, dia boleh yang pertama melemparkan batu. Setuju ya Bapak Ibu? Kalau yang satu-satunya berhak menghukum adalah Yesus. Setujukah? Halo, bisakah dapat respon? Mohon maaf Iya, ini. Ya, terima kasih Pak Sam. Ya, ya. Tapi inilah yang ditanyakan Yesus. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Eksekusi batal karena Yesus memberikan satu jawaban yang tepat bahwa ternyata mereka itu menyadari tidak seorang pun yang tidak berdosa, sehingga mereka nggak punya merasa nggak sadar nggak punya hak untuk menghukum. Nah, lalu 11 ayat 11 jawaban Yesus, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ya, dalam kurung ini, meskipun sebenarnya Yesus punya hak untuk menghukum karena dia satu-satunya orang benar di situ. Dan Yesus satu-satunya yang berani menantang. Barang siapa di antara kamu bisa membuktikan aku berdosa, ya silakan tunjukkan. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan penyerang-penyerangnya. Nah, ini luar biasa sekali. Dan karena Yesus yang punya wewenang untuk menghukum, tapi tidak menggunakan haknya, tapi lebih memberi kesempatan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, inilah mulai kita bisa tangkap tentang kebenaran yang mengubahkan. Wanita ini eh, punya dorongan kuat untuk berubah karena dia tidak jadi dihukum, dapat gratifikasi ya, dapat dapat kemurahan, dapat grasi ya, misalnya kalau dari haknya presiden begitu. Nah, inilah kebenaran-kebenaran yang bisa mengubahkan secara secara intinya adalah kasih dan pengampunan. Jadi tudingan, tuduhan, alat-alat hukum pasal tidak bisa mengubahkan. Apakah benar pasal-pasal itu? Iya, benar. Tapi itu kebenaran yang mendakwa, bukan kebenaran yang bisa mengubah seseorang. Hanya orang itu takut, tapi tidak berubah dari dalamnya. Tapi ada hukum di atas itu semua yang mampu mengubahkan, kebenaran yang mampu mengubahkan, yaitu hukum kasih, hukum pengampunan. Ini terjadi dan kalau kita lihat tujuannya apa? Tujuannya Yesus ini terlihat menerapkan hukum kerajaan dan mempertobatkan. Nah, ketika kita memang tujuannya ya mau menegakkan kebenaran yang sejati dan tujuannya bukan untuk menghukum orang itu menjatuhi hukuman seberat-beratnya, tapi memberi kesempatan orang itu untuk bertobat. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Semua pasal itu ada ininya, ada penjelasan dan ada pertimbangan-pertimbangan. Saya tadi cerita dengan Bu Ayu sedang sedang banyak itu ya sedang mengerjakan buku hukum internasional, hukum bisnis internasional. Ternyata ada namanya promissory estoppel, janji yang bisa di stop atau kontrak yang bisa di stop. Karena apa ya? Karena mungkin dalam keadaan tertentu orang itu membuat kontrak yang akhirnya merugikan tanpa disadarinya itu ternyata bisa. Ada ayat-ayatnya, ada pasal-pasalnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mau eh, menyampaikan kebenaran yang bisa mengubah seseorang, memang tujuannya kita harus terarah ke sini ya untuk menerapkan hukum-hukum yang paling sempurna yaitu hukum kerajaan Allah dan tujuannya mempertobatkan orang, bukan menghukum, bukan mempermalukan. Nah, ini salah satu kuncinya yang kita bisa lihat dari kisah Yohanes 8. Bagaimana membuat orang berubah. Nah, dalam kasus ini kan ada Yesus, ada wanita yang berzina, dan ada ahli-ahli Taurat itu. Menurut Bapak Ibu berapa orang yang berubah?
yang saya apa dalam konteks ini saya ingin menunjukkan satu apa case tentang kebenaran yang mengubahkan. Dan dari kasus ini kita bisa lihat berapa orang berubah semua. Ahli-ahli Taurat itu berubah semua dari yang tertua. Apa perubahan mereka meninggalkan tidak jadi menghukum, batal menghukum. Mau mengeksekusi mau mengeksekusi hukum rajam dia nggak jadi. Pasalnya ada, pasalnya ada, batunya ada. Nah, mereka tinggal ngelemparin aja. Nah, tapi ternyata ada hukum yang di atas hukum-hukum yang lain, yaitu ini hukum yang kebenaran yang sanggup mengubahkan ya. Ketika Yesus sampaikan barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu. Itu jawaban kunci yang luar biasa sekali sehingga tidak hanya mengubah wanita yang berzina tapi juga mengubah ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama yang mau menghukum. Nah, ini dari kasus ini kenapa saat tampilkan kisah ini di awal, ini melihat kita bisa melihat Bapak Ibu ketika apapun ya permasalahan kita dengan seseorang atau dalam pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, tetangga atau apa dalam hubungan-hubungan keluarga, ketika ada konflik itu semua orang tersebut bisa diubahkan ketika kita mengerti ya tentang hukum-hukum ini. Ya, Yesus tidak menghukum, dia punya hak menghukum, tapi dia lebih memilih jalur kasih yang itu diperbolehkan. Jadi ternyata ya ada pemahaman bahwa harusnya dirajam, tapi yang punya hak rajam boleh tidak menggunakannya dan itu tidak digunakan. Kenapa? Karena tujuannya mempertobatkan seseorang, bukan untuk membuat orang dihukum mati. Nah, ini satu prinsip kebenaran yang mengubahkan. Yang pertama bisa kita pahami. Nah, ini ya saya sering lihat di sosmed juga saya mengalami melihat berbagai orang saling menegur, saling menegur. Nah, ini di sini kita belajar bagaimana kebenaran bisa mengubahkan. Misalnya ada orang salah, ya benar memang ada sesuatu kesalahan yang perlu ditegur. Nah, ini nasihatnya kalau mau mengubah sebaiknya disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Saya sering lihat di sosmed khususnya Facebook ya. Facebook ya karena itu yang penggunanya kan generasi-generasi senior nih. Ada dia konflik sama itu tampil di Facebook sampai kita bisa baca sampai ini kasusnya seperti ini toh sama si A. Pertama kita meraba-raba, disampaikan seperti itu. Dan bukan konfliknya makin reda, ternyata konfliknya makin besar. Ya karena disebarkan itu ke sosmed yang bersangkutan rencananya mau berubah jadi nggak berubah. Kenapa? Waduh, gua dipermalukan nih. Masa di share di Facebook? Kalau orang yang tahu ya teman-teman satu gereja, satu persekutuan yang sering kegiatan tahu ini kasusnya antara saya dan dia. Kenapa disinggung seperti itu? Wah, balas membalas di sosmed jadi kegaduhan. Nah, Yesus menasihatkan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Nah, inilah kebenaran yang mengubahkan. Versi Yohanes 8 ayat 32 dan 33 itu kebenaran yang memerdekakan. Jadi ucapan Yesus dicatat di situ. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi tanda murid Kristus adalah tetap di dalam firman Kristus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini berlaku juga terhadap kebenaran yang mengubahkan. Kalau kita tahu kebenaran sampai level understanding, bukan hanya knowing, kita understanding ini akan membawa perubahan. Ini yang akan membuat pemahaman sehingga seseorang bisa berubah, mau menerapkan hukum-hukum kerajaan Allah, bahkan mau bertobat. Ya, salah satunya ketika menegur seseorang, sampaikan langsung. Itu ternyata lebih efektif untuk mengubah. Karena ketika disampaikan di orang kedua, ketiga, itu seperti membuka aib. Konflik tidak selesai,
malah makin gaduh, makin besar konfliknya. Nah, ini yang hikmat yang kita bisa terapkan ketika menegur orang salah, jangan ceritakan ke orang lain. Keep antara kita dan orang yang bersangkutan. Seperti itu. Itu pasti beres, pasti bisa ada titik temu sehingga apa orang semua pihak masing-masing berubah. Semua yang perlu berubah berubah. Aha. Oke, sama itu ya. Pertama tadi yang Yesus mengampuni dan mengasihi. Ada pilihan-pilihan yang digunakan menghukum dan mengampuni. Yesus memilih mengampuni seperti itu dan mengasihi. Yang kedua, ketika kita tegur seseorang yang kita tahu salah, kita menyampaikannya langsung kepada yang bersangkutan, tidak menyampaikan lewat orang lain sehingga sebanyak orang tahu. Nah, kalau banyak orang tahu, itu membuat orang tertutup dan akhirnya melawan. Yang kedua, menegur seseorang sebaiknya disampaikan langsung secara empat mata. Yesus menasihatkan untuk menegur empat mata. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, ditegur, tapi di bawah empat mata. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, ini ada hukum tidak tertulis ya dalam hubungan antara manusia atau apa namanya interpersonality. Jadi gini, kalau kita menegur misalnya atasan bawahan, ketika karyawannya berbuat kekeliruan, dia panggil ke ruangan atasan dan ditegur langsung, dinasihati karena tujuannya untuk mengembangkan orang tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang membuat konflik. Semuanya bisa damai sejahtera. Nah, ini membuat orang tersebut terdorong ya yang bersalah itu yang ditegur terdorong untuk berubah. Nah, inilah kebenaran yang mengubahkan. Beda kalau bukan ditegur empat mata, ditegur di depan umum. Apalagi kalau ada kantor yang open space. Hei, Rudy, kenapa kamu lakukan ini? Kamu salah ya begini. Itu semua orang dengar sama seperti kasus pertama tadi. Kalau tadi langsung ke orangnya, kalau ini juga sama, empat mata. Jangan ada pihak-pihak lain, terutama masalah-masalah yang sensitif seperti itu. Nah, ketika kita mematuhi hukum-hukum kerajaan Allah ini, teguran kita berhasil mengubah orang tersebut karena kita merahasiakan. Sebaliknya kalau memuji orang boleh diekspos. Menegur kesalahan empat mata, memuji orang boleh di depan umum, boleh di depan banyak orang. Nah, inilah hukum kasih ya, hukum kerajaan Allah. Nah, jadi pemimpin yang nggak tahu ini, wah mengerikan Bapak Ibu. Bahkan juga pejabat yang tidak tahu ini mengerikan. Ada yang meeting pakai kamera, disorot semua, tapi di kamera itu dia sedang marah-marah kepada satu anak buahnya yang punya kesalahan, ditegur di depan umum. Wah, itu bisa jadi serangan balik, bahkan tampil di sosmed dan sebagainya, sedang mengkoreksi orang, menegur. Nah, sebaiknya jangan. Kalau tujuannya untuk orang itu supaya berubah menjadi lebih baik, jangan menegur kesalahan orang di depan umum. Tegur empat mata. Ini nasihat firman Tuhan. Oke, nah ini saya dengan saya ini dari AI. Jadi penampilan saya beda di situ, di di apa, dimodifikasi sama AI bersama teman saya. Eh, Memang rencana itu nggak tahu jadi atau nggak tahun depan ada podcast namanya 96 Life, 96 kehidupan. Apa maksudnya? Ini mendiskusikan tentang sudut pandang atau point of view. Ujung-ujungnya ini menyampaikan kebenaran yang mengubahkan. Contohnya perdebatan antara angka 6 dan angka 9. Tergantung lihatnya dari mana, view-nya dari mana. Kalau dari kiri itu terlihat bentuk angka itu adalah angka 6. Kalau dari kanan bentuk angka itu terlihat adalah angka 9. Jadi bentuk angka yang sama bisa dilihat sebagai angka 9 maupun angka 6. Keduanya benar menurut sudut pandang masing-masing. Ini yang harus kita mengerti tentang sudut pandang.
Ini juga menghindari konflik dan akhirnya mencapai pemahaman kedua belah pihak sehingga tidak terjadi konflik. Yang ada adalah kebenaran yang mengubahkan semua masing-masing pihak. Inilah kuncinya ya. Jadi mulai memandang point of view ketika ada argumentasi, ketika nggak apa, kenapa dia berpandangan seperti itu? Apa sudut pandangnya? Nah, kita coba memahami. Ini juga tertulis di dalam buku Seven Habits of Most Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey. Habit, salah satu dari 7 habit itu menyebutkan seek first to understand, then to be understood. Carilah dahulu untuk kamu memahami lawan bicaramu sebelum kamu minta dipahami. Nah, ini ya cara-cara yang bisa membina hubungan yang baik, bahkan bisa mengubah orang menjadi lebih baik. Lalu juga ada istilah EBA, B sama A, EBA, Emotional Bank Account. Itu menabur kebaikan dalam diri seseorang. Terus kita menabur baik, kebaikan. Kalaupun dia sempat ngejahatin kita, kita tetap baik dan kita ampuni. Itu punya kemampuan sebagai kebenaran yang mengubahkan. Seperti itu. Nah, jadi beda point of view. Ketika kita paham, oh sudut pandangmu itu berarti kita gak salah ya, kita sama-sama benar. Cuman kamu lihatnya dari sisi situ, saya dari sisi yang lain. Nah, ini bisa menjadi jalan untuk menemukan kebenaran yang mengubahkan. Nah, Yesus tentang point of view, ini Yesus bercerita seperti ini. Janganlah kamu melihat, janganlah kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak kamu lihat. Nah, ini teguran untuk supaya kita tidak cenderung atau tidak cepat menghakimi seseorang. Sebelum mau seperti itu, tahan. Jadi point of view di sini, Yesus mengajar untuk kita menahan diri sebelum mengkoreksi orang untuk hal-hal tertentu. Apakah kita melakukan hal yang sama atau mirip-mirip, tidak berbeda ataukah tidak? Nah, jangan-jangan kita menegur seseorang, apa melihat kesalahan seseorang, eh, s- padahal kita punya kesalahan yang jauh lebih besar dari orang tersebut. Ini yang dikatakan, kamu melihat selumbar di mata saudaramu, selumbar itu serpihan kayu yang kecil, tapi balok kayu di matamu tidak kamu lihat. Nah, hati-hati. Inilah pentingnya ketika kita mau menyampaikan kebenaran, khususnya kalau dalam hal konflik. Coba lihat, introspeksi diri istilahnya. Aduh, jangan-jangan ini gara-gara saya ya. Kenapa dia lakukan? Oh, ternyata ada sikap saya atau kepemimpinan saya yang mengakibatkan dia seperti itu. Nah, inilah pentingnya ya Bapak Ibu untuk mengenali point of view. Menyadari sama-sama punya kelemahan, sama-sama tidak sempurna, sama-sama punya salah. Ini memudahkan untuk kita bekerja sama seseorang dan bisa mengerti dan bisa mengampuni. Kalau seseorang itu ada mungkin kelalaian, semua orang bisa salah, termasuk kita juga bisa salah. Nah, dengan point of view yang seperti ini, point of view yang sama, kita akan bisa ah, menyampaikan kebenaran yang bisa mengubahkan masing-masing pihak. Nah, ini lanjutannya, bagaimana membuat orang berubah. Saling belajar, sama-sama belajar menjadi orang yang otentik, original, asli, bukan sandiwara. Bukan orang benar sendiri, tapi orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, pengorbanan, dan penebusan Kristus. Nah, ini satu apa ya, satu kemuliaan yang kita terima dari ajaran Yesus yang tidak kita temukan mungkin dari ajaran-ajaran yang lain ya, yaitu adanya pengorbanan dan penebusan, kasih, pengampunan yang rela berkorban. Ini hanya kita temukan di dalam Kristus. Jadi kita menjadi orang benar karena dibenarkan. Bagaimana kita bisa dibenarkan? Karena ada orang, yaitu Tuhan Yesus.
yang berkorban untuk menebus kita. Nah, ini membuat kebenaran yang bisa mengubahkan terjadi ketika kita sadar kasih Kristus kepada kita, kasih yang rela berkorban untuk menebus kita, dan kesadaran bahwa kita semua bukan orang benar menurut standar Allah. Menurut standar manusia mungkin kita orang baik, kita orang hebat, kita orang luar biasa. Tapi menurut ukuran Tuhan bisa jadi kita sama rata. Kenapa? Karena satu, tidak ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa di hadapan Allah tidak berkenan. Nah, karena itu ketika kita sadar, aduh saya ini sebenarnya ah, nggak bisa jadi orang benar menurut pandangan Allah. Kesalahan kami dan atau kebenaran kami bisa seperti kain kotor di hadapan Allah. Nah, inilah ukurannya ya, secara jelas. Mohon maaf. Ah, Ya, jadi point of view menganggap kita sama-sama manusia yang punya kelemahan. Nah, ini membuat kita bisa mengalami kebenaran yang mengubahkan. Menyadari kita semua bukan orang benar menurut standar Allah. Bahkan kesalahan kita seperti kan kotor. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan yang menebus kita, yang berkorban untuk kita, kita bisa dikuduskan kembali, murni. Oleh karena apa? Oleh karena penebusan Kristus dan pengorbanannya, bukan usaha manusia, tapi dari Tuhan. Nah, jadi menyadari menjadi orang benar karena dibenarkan oleh kebenaran Kristus yang membenarkan kita melalui karya penebusannya. Nah, pemahaman-pemahaman ini membuat kita mengerti kebenaran yang bisa mengubah diri diri kita. Kristus orang benar yang menanggung hukuman bagi dosa-dosa semua orang berdosa yang percaya kepada karya penebusannya. Yang kita nyatakan saat perjamuan Kristus ya, yang dikatakan sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wow, bicara tentang darah perjanjian, itu seperti meterai, itu seperti legalitas, itu seperti alat yang mengesahkan. Eh, Jadi kalau kita makan perjamuan dengan kesadaran ini luar biasa. Kita akan mengalami perubahan dan pembaruan dari minggu ke minggu. Sebab kita semua bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus yang berkorban bagi kita. Sebab apa? Darah pengorbanan Kristus ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Luar biasa, ini seperti momen Paskah ya. Darah anak domba di pintu meluputkan mereka dari maut. Nah, dengan percaya bahwa darah perjanjian baru itu menebus kita menjadi hukuman atas dosa-dosa kita dan kita menjadi diterima berdamai dengan Allah dan mendapatkan pengampunan dosa. Kebenaran ini membuat kita punya pemahaman-pemahaman tentang firman Tuhan yang mampu mengubah hidup kita. Memahami iman teosentrik, yaitu iman yang berpusat kepada Tuhan. Theo itu Tuhan, sentrik itu pusat. Jadi iman yang berpusat kepada Tuhan, yaitu khususnya berpusat kepada usaha Allah untuk menyelamatkan umatnya tanpa putus asa dengan segala cara. Love never fail. Ini yang akan menjadi seseorang bertobat, mengalami perubahan ketika mereka punya iman teosentrik, bahwa Allah sanggup menyelamatkan kita, bahwa Allah tidak putus asa, bahwa Allah belum selesai dengan diri kita masih diproses dan kasih tidak pernah gagal. Nah, inilah tahapan-tahapan tentang kebenaran yang mengubahkan. Hasilnya apa? Sampai hari ini ada jutaan, mungkin ratusan juta ya orang mengalami kebenaran yang mengubahkan lewat kelahiran baru. Ada Rasul Paulus, itu seorang teroris yang akan membunuh jemaat. Tapi ketika disentuh oleh kebenaran yang mengubahkan, bukan ditegur, bukan dikata-katain, Yesus cuma eh, memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
inilah kalimat yang menemplak Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Ketika eh, Paulus mau membunuh orang-orang Kristen, di situ Paulus dapat rema ketika Yesus menegur, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Seperti itu. Nah, ini kebenaran yang mengubahkan orang-orang yang bisa bertobat. Ya, Saulus dia sedang ketika dia membunuh jemaat, dia sedang menganiaya Tuhan. Kebenaran ini membuat dia berubah dari seorang pembunuh, dari seorang yang memusuhi iman Kristen menjadi rasul Kristus untuk bangsa-bangsa yang di luar Yahudi. Luar biasa. Nah, memahami sola gracia, hanya oleh anugerahnya kita diselamatkan. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ini sebuah syair lagu yang menceritakan bagaimana seorang yang celaka, seorang wretch, seorang yang mungkin punya banyak kesalahan, ya bisa mendapatkan anugerah. Ternyata berita anugerah adalah kebenaran yang juga punya kemampuan untuk mengubah seseorang. Kristus yang membawa kesadaran teosentrik, iman yang berpusat kepada kepercayaan terhadap usaha Allah mengasihi manusia, berdosa sampai berhasil. Jadi kalau kita diberhadapkan, manakah yang lebih kuat untuk berhasil? Manusia yang mengasihi Allah dan taat 100% kepada perintah Allah, atau Allah yang mengasihi manusia yang berdosa, ya menuntun sampai orang berdosa itu berhasil, berkemenangan. Ya, tentu kita percaya bahwa lebih masuk akal iman teosentrik yang berpusat kepada kemampuan Allah, mengandalkan kasih karunia Allah dibanding kemampuan manusia dan mengandalkan manusia. Karena itu Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ini sering kita jadikan ayat hafalan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Hanya pemberian. Artinya apa? Itu usahanya Allah. Itulah teosentrik. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan karyanya antroposentrik, orang yang berpusat kepada diri sendiri. Jangan ada orang memegahkan diri. Oke, lanjut. Ini, bagaimana seorang koruptor bisa bertobat? Nah, kalau ada pemungut cukai ini disamakan di zaman ini, mungkin bisa jadi dia juga termasuk OTT, kena operasi tangkap tangan gara-gara kasus korupsi. Pemungut cukai ini eh, banyak penjelasan di tafsiran Alkitab bahwa dia meminta memungut lebih daripada yang seharusnya. Tapi ketika dia mengetahui kebenaran yang memerdekakan, dia di bait Allah, dia di tempat berdoa, tidak berani menengadah ke langit, memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu," nih ucapan Yesus, "orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah. Dan orang yang meninggikan diri merasa sudah lakukan banyak hal, itu tidak dibenarkan." Nah, inilah salah satu juga bagaimana proses kebenaran yang mengubahkan. Ketika seseorang menyadari dosa-dosanya, sama seperti anak yang hilang, meninggalkan rumah bapaknya, sampai dia menyadari bahwa rumah bapaknya jauh lebih baik dibanding ya dia keluar dari rumah bapaknya. Seperti itu. Dan uh, orang yang dibenarkan oleh iman ini, oleh sikap hatinya, ini akan mengalami satu perubahan demi perubahan. Karena apa? Karena mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan diri sendiri. Oke, nah ini pada akhirnya ketika kita nanti diperhadapkan harus menegur seseorang atau menasihati seseorang, menasihati itu penting. Tapi cara menasihati orang sampai orang itu berubah, itu jauh lebih penting. Sekedar nasihatin semua bisa, tapi menasihati sampai memimpin orang itu bisa mengalami perubahan, itu lebih penting ya, daripada sekedar menasihati. Karena cara ini
perlu keluar dari batasan cara manusia yang antroposentrik, masuk ke dalam cara Tuhan yang disebut teosentrik, yang rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, jadi mengasihi sampai berhasil, inilah jurus kunci untuk kita mengharapkan perubahan. Kita mengharapkan kebenaran yang kita sampaikan kepada seseorang, terutama orang-orang dekat kita, adalah sanggup mengubahkan orang tersebut. Mengasihi sampai berhasil. Kenapa? Ya, karena ini cara kerajaan Allah yang mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia menutupi segala sesuatu, percaya pada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kasih jenis inilah yang bisa mengubah orang sampai berhasil berubah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali saya kembalikan kepada Ibu Ayu sebagai host untuk Zoom FVF ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Oscar.